Are you ready? Halo Gen FOMO, saya lagi nih, Safar Nurhan, masih di Kelakar Safar. Polos, kosong, dan tetap tidak berbobot. Seperti biasalah. Sebuah tayangan yang membahas isu-isu terkini dari berbagai angle menarik, unik, dan semoga penting. Tapi ingat, di sini dilarang baper. Jangan digitu terus, nanti hilang lipstiknya. Gen FOMO, jujur aja nih ya, Safar sedang mengalami krisis identitas. Saya ini kan tukang gibah, tapi makin kesini rasanya saya lebih cocok dikasih gelar pakar cocok logi. Dan di episode kali ini, lagi-lagi saya mesti cosplay jadi pakar cocok logi. Gen FOMO, ingat nggak waktu WWE masih sering tayang di TV, kita sering banget ikutan niru gulat dan cek lagi cok slam. Gen FOMO, ingat nggak waktu WWE masih sering tayang di TV, kita sering banget niruin gerakan gulat dan cok slam. Kalau di kampung saya terkenalnya Smackdown. Karena itu, saya jadi ingat, di gulat kan ada namanya tag team, di mana dua orang pegulat bertanding dalam satu tim dengan bekerja sama. Sama seperti capres-cawapres yang ada sekarang ini. Kira-kira capres-cawapres kita paling mirip sama tag team gulat yang mana aja ya? Yuk kita cocok-cocokin. Pertama, pasangan Anies Muhaimin atau Amin. Kalau saya pikir-pikir, pasangan Amin ini mirip banget sama di Generation X atau DX. Sebenarnya, persona DX ini berbanding terbalik dengan citra yang ditampilkan pasangan Amin. Soalnya, DX adalah tag team yang selengean. Sementara Amin terkesan cerdas dan agamis. Akan tetapi, kalau kita bandingkan satu-satu, Anies dengan Triple H dan Caimin dengan Shawn Michaels, baru deh kelihatan persamaannya. Triple H punya julukan The Cerebral Assassin atau si pembunuh cerdas. Kenapa dia dijuluki seperti itu? Karena Triple H ini sangat cerdik memanfaatkan kelemahan dan kelengahan lawan. Sedangkan dalam politik Indonesia, Anies dikenal pandai memanfaatkan situasi serta momentum. Misal, ketika publik udah mulai jengah dengan dinasti Presiden Jokowi, Anies muncul dengan narasi perubahan. Selain itu, Triple H dan Anies ini juga hobi banget merapat ke kelompok tertentu buat mencapai tujuannya. Ya, you taulah maksudnya, fans Real Madrid di Monas. Dan pada akhirnya tujuan itu berhasil mereka raih. Triple H juara berkali-kali di WWE, sedangkan Anies sukses jadi gubernur DKI Jakarta. Sementara itu, Shawn Michaels yang dikenal piawai bermanuver di atas ring dan punya karisma khas anak bandel bikin penonton berdecak kagum. Video Anies Muhaimin saat memperingati Hari Santri 2023 menunjukkan karakter ala Michaels dalam diri Caimin. Aksi Caimin itu tak jauh beda dengan tingkah di luar Nurul ala Michaels. Kedua, Pak Bowo dan Gibran yang mirip sama Sting dan Derby Allin.
Sudah tua, mestinya pensiun dan ngomong cucu. Tapi Pak Bowo malah nyapres di pemilu 2024. Canggih. Canggih nih, canggih. Dalam WWE ada sosok Sting, pegulat legendaris yang mulai berkarir di tahun 80-an ini masih jadi bagian dari All Elite Wrestling. Bedanya, kalau Sting hingga saat ini masih berani melakukan aksi-aksi berbahaya di atas ring. Tapi kalau Pak Bowo juga sih, tapi lebih ke Loh, gak bahaya ta? soalnya joget-joget di atas panggung takutnya kecekit. Dalam sejarah gulat profesional, Sting termasuk pegulat terkenal. Namun, nggak pernah menjadi yang terhebat. Soalnya, selalu ada sosok lain yang bisa mengalahkannya. Nah, persis banget kan dengan Pak Bowo? Selama berkarir di AEW, Sting selalu berpasangan dengan Darby Allin, seorang pegulat muda yang dikenal suka bertindak sembrono. Lompat sana, lompat sini. Tabrak sini, tabrak tabrak ini. Masih muda dan suka nabrak-nabrak, kok mirip Gibran ya? Dan boleh dibilang manuver-manuver ala Gibran ini jauh lebih bahaya dibandingkan aksi Darby Allin. Soalnya yang ditabrak bukan cuma benda-benda di sekitar ring gulat, melainkan konstitusi. Au. Terakhir, ada pasangan Ganjar Mahfud yang mirip dengan FTR. Kalau kalian penggemar WWE, kalian bakal mengenal mereka dengan nama The Revival. FTR sendiri beranggotakan Dax Harwood dan Cash Wheeler. Tag team ini memiliki teknik bergulat yang mumpuni. Mereka mampu menampilkan gerakan-gerakan gulat yang terlihat meyakinkan. Artinya, jualan utama mereka adalah kompetensi. Karena Ganjar dan Mahfud punya rekam jejak panjang dan bisa dibilang berhasil, walau masih ada kekurangan sana-sini. Ganjar berhasil meraih banyak penghargaan ketika menjabat jadi Gubernur Jawa Tengah. Sementara Mahfud berhasil di berbagai posisi, baik sebagai legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Harwood sering berbicara karena memiliki keunggulan dalam kemampuan verbal, serta punya karisma. Ganjar pun begitu juga, ya kan? Tapi di sisi lain, Harwood dan Ganjar ini punya masalah yang sama. Saking seringnya ngomong atau berkomentar, malah sering blunder. Sementara itu, Mahfud tampak lebih tenang. Sama dengan Wheeler. Suatu kali, Gus Dur pernah menyebut Mahfud sebagai peluru tak terkendali. Di satu sisi, Gus Dur agak kesal juga karena Mahfud susah diatur. Tapi di sisi lain, Presiden keempat Indonesia itu juga bangga karena santri terbaiknya tidak pernah diam melihat ketidakadilan. Asik, masuk Pak Eko. Jadi, begitulah cocok logi terbaru saya tentang kesamaan capres-cawapres kita dengan tag tim gulat profesional. Gimana? Apa kalian memiliki pendapat lain? Silakan bergulat di kolom komentar ini.